Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Angka seringkali dianggap sebagai representasi kebenaran yang mutlak. Namun, apakah kita benar-benar melihat gambaran utuhnya? Hari ini kita akan mencoba membaca ketimpangan ekonomi melalui lensa visualisasi data dengan mengambil studi kasus pengeluaran per kapita di Provinsi Riau tahun 2025. Kita akan mengungkap porsi ekonomi yang selama ini mungkin tersembunyi dari pandangan kita. Saya Muhammad Ilham Rasid, mari kita mulai. Seringkali melihat data agregat dan merasa puas saat melihat tren yang naik. Jika pengeluaran laki-laki dan perempuan sama-sama meningkat karena inflasi, grafik akan terlihat positif dan seolah-olah merata. Tapi, angka tidak bermakna tanpa konteks. Pengeluaran per kapita bukan sekadar angka dasar, ia adalah representasi daya beli dan kualitas hidup real kita. Pertanyaan besarnya bukan lagi berapa banyak yang dikeluarkan, melainkan bagaimana kue ekonomi tersebut didistribusikan. Untuk menjawab itu, kita butuh alat yang tepat. Standar Stacked Area Chart mungkin bagus untuk melihat total volume, tapi ia sering menutupi ketimpangan struktural. Oleh karena itu, kita menggunakan 100% Stacked Area Chart dengan mematok batas atas di angka 100%. Kita bisa fokus pada proporsi relatif atau part to whole. Inilah instrumen terbaik untuk melacak sejauh mana kesetaraan itu benar-benar terjadi. Mari kita terapkan pada data resmi BPS di 12 kabupaten atau kota di Riau. Jika kita melihat volume total di slide ini, wilayah perkotaan seperti Pekanbaru jelas memimpin. Namun, perhatikan lapisan warnanya. Di setiap wilayah, tanpa kecuali, area laki-laki jauh lebih tebal dibandingkan area perempuan. Di Kepulauan Meranti, meskipun volume ekonominya paling kecil, pola dominasi ini tetap terlihat jelas. Nah, inilah saat kita melihat data tersebut, saat volume kita abaikan dan hanya melihat proporsi. Polanya menjadi sangat sistematis. Laki-laki mendominasi 65% hingga 75% dari total pengeluaran. Kesenjangan terlebar ada di beberapa wilayah dengan proporsi perempuan hanya berkisar di angka 24%. Meskipun di wilayah urban seperti Pekanbaru porsinya sedikit meningkat menjadi 38,4%, angka ini masih jauh dari kata setara. Lalu apa yang bisa kita pelajari? Pertama, ketimpangan ini adalah masalah struktural, hasil dari kesenjangan upah dan peran ekonomi yang belum berimbang. Kedua, faktor urbanisasi terbukti mempengaruhi distribusi kesejahteraan meski belum maksimal. Akhirnya, visualisasi data bukan sekadar soal estetika, ia adalah langkah pertama yang krusial untuk menciptakan kebijakan yang benar-benar responsif gender. Karena untuk memperbaiki keadaan, kita harus berani melihat apa yang selama ini tersembunyi. Saya Muhammad Ilham Rasid dari Universitas Riau. Terima kasih.